Bapak Ibu sekalian, tahun ini Rakornas mengusung tema birokrasi dan manajemen ASN di masa depan. Hadirin yang saya hormati, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan tujuan menjadikan instansi pemerintah menjadi birokrasi yang ramping, lincah, dan berorientasi pada layanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, juga telah dilakukan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional. Dengan demikian, sistem kerja yang lebih lincah diharapkan dapat terwujud tanpa hambatan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja ASN akan membuat sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Belanja birokrasi akan dapat dialihkan pada pembangunan dan peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu PNS di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait penghapusan PNS yang mana benar-benar nyata, Bapak Ibu sekalian. Ini ada evaluasi dari BKN untuk PNS sebelum gaji baru ditetapkan. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, kebijakan yang diambil oleh pemerintah sejak tahun 2022 ini adalah mengurangi jumlah PNS. Salah satunya penerimaan PNS untuk guru untuk tahun 2022 ini ditiadakan Bapak Ibu sekalian, yang artinya dengan aturan dan kebijakan ini bisa kita pastikan beberapa tahun ke depan perlahan-lahan guru-guru PNS akan pensiun dan selanjutnya di sekolah-sekolah itu akan didominasi oleh guru P3K. Hal mana baru-baru ini sesuai dengan laporan dari BKN bahwa PNS banyak orang tua dibandingkan anak muda yang membuat struktur organisasi tidak sehat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Pak Bima Ariyobisana yang menyatakan bahwa struktur organisasi PNS sekarang ini tidak sehat karena kebanyakan diisi oleh PNS yang sudah tua dibandingkan yang muda, sehingga strukturnya adalah segitiga terbalik. Pak Bima menyatakan bahwa semua organisasi akan mengalami hal itu, tinggal seberapa cepat bertahan dalam satu periode, apakah beliau berubah atau tidak. Lalu yang kedua adalah ini akan ditempuh ya Bapak Ibu sekalian seiring dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021, mana PNS yang kerjanya semau gue siap-siap dipecat. Pegawai negeri sipil dalam hal ini diminta untuk melaksanakan kewajiban kerjanya sesuai aturan yang ditetapkan. Hal mana ini akan nanti dinilai ya, yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir sejalan dengan sistem gaji yang disiapkan. Pembinaan kerja dilakukan berdasarkan perencanaan kerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target capaian hasil dan manfaat yang didapat oleh PNS. Almana dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 disebutkan pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi target kinerja dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab menjadi bagian dari kewajiban yang harus dilakukan seorang PNS. Hal ini senada dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021, yang mana salah satu aturannya di sana Bapak Ibu sekalian, apabila target tidak terpenuhi ya maka akan ada yang namanya pemotongan tunjangan. Disebutkan bahwa di lingkungan BKN, PNS wajib menyusun laporan kinerja pegawai. Laporan tersebut akan menjadi salah satu dasar pembayaran tunjangan kinerja sejalan dengan peraturan BKN nomor 5 tahun 2020 tentang tata cara pemberian, pemotongan dan penghentian pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan pegawai tersebut. Lalu kebijakan yang diambil ke depannya adalah bahwa jabatan PNS nantinya hanya untuk membuat kebijakan. Perlahan-lahan jumlah PNS akan berkurang Bapak Ibu sekalian, sehingga ke depan ya PNS yang ada di pemerintahan kita itu hanya ada PNS untuk pembuat kebijakan. Hal ini disampaikan oleh Pak Bima, almana pelayanan publik itu akan dialihkan kepada pegawai pemerintah dengan sistem kontrak. Inilah rencana jangka panjang yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga nanti jumlah PNS akan semakin banyak berkurang. Bila sebelumnya jumlah PNS 4,5 juta, maka sekarang sudah mencapai 3,9 juta. Menurut beliau, banyak negara tidak lagi ada istilah PNS, yang ada hanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Secara internasional, profesi-profesi mulai dari pemadam kebakaran, polisi, pekerja sosial, guru, dan petugas kesehatan bukan PNS. Jadi ini sejalan dengan kebijakan yang diambil dalam rekrutmen pegawai pemerintah di tahun ini ya.
Lalu yang berikut ini Bapak Ibu sekalian, ternyata pemerintah juga akan mengambil perilaku PNS dari lingkungannya. Disebutkan bahwa PNS jangan macam-macam, aktivitas media sosial masing-masing akan dipantau langsung oleh Kepala BKN. Aparatur sipil negara, baik itu P3K maupun PNS, saat ini aktivitasnya di media sosial dipantau langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Pak Bima. Ia mengaku memonitor ASN melalui akun media sosial pribadinya. Beliau bercerita bahwa dirinya akhirnya harus membuat akun media sosial pribadi demi memonitor aktivitas ASN. Tak tanggung-tanggung, beliau sudah menyiapkan Twitter, Facebook, Instagram, hingga TikTok. Disebutkan, saya tidak tahu berapa dari kita yang punya akun medsos, saya terpaksa punya Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, karena saya harus memonitor ASN. Untuk diketahui, PNS juga dilarang melakukan like atau membagikan share postingan yang memuat ujaran kebencian di media sosial. Ini juga akan dipantau oleh pemerintah. Dan baru-baru ini banyak pegawai negeri sipil yang diberhentikan oleh pemerintah terkait dengan adanya interaksi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Bahkan staf khusus Menteri Pan-RB bidang penanganan radikalisme, Pak Tony Surya, beberapa waktu lalu mengingatkan bahwa PNS dihimbau harus bijak menggunakan media sosial, terutama yang berkaitan dengan paham radikalisme. Lalu ternyata hasil temuan BKN, Bapak Ibu sekalian, ya, di saat pandemi kemarin sungguh mengejutkan. Hal mana disebutkan oleh BKN 30% PNS enggak ngapa-ngapain saat WFH atau work from home. Hal ini disampaikan oleh Pak Bima. Hal mana berdasarkan survei Google terhadap 100% PNS yang bekerja dari rumah ketika pandemi. Ternyata hasil survei menunjukkan 30% bekerja lebih berat, 40% mengatakan mereka sama beban kerjanya, dan 30% tidak menjawab mungkin lebih ringan atau tidak bekerja. Jadi dari data itu kita melihat 30% ASN enggak ngapa-ngapain. Itu pun kalau dipres lagi yang 40% dipaksa lebih berat, bisa juga mungkin separuhnya tidak melakukan apa-apa jelasnya. Jadi ya, inilah Bapak Ibu sekalian hasil evaluasi dari BKN. Kalau kita lihat secara umum, ini arahnya memang pemerintah akan menghapuskan secara perlahan-lahan pegawai negeri sipil, sehingga yang ada nantinya terutama di sekolah-sekolah itu adalah guru-guru P3K. Ini juga sejalan dengan kebijakan Kemendikbud, hal mana guru P3K juga berkesempatan menjadi kepala sekolah. Nah, barangkali ini informasi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.